Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'adah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sina jamaah majlis ta'lim hifdzul amal, para tuan guru, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Nabi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan dalam segala urusannya. Para ustadz, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah, dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Munir atau tafsir Marwah Labid surat Al-Baqarah ayat 147. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lanjutkan ayat yang sebelumnya. Ini tentang kebenaran yang datang dari Allah, bahwasannya kebenaran tentang perintah memalingkan kiblat, mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis, kemudian dipalingkan menghadap jangan ke Baitul Maqdis lagi tapi ke Ka'bah saja. Ini adalah yang hak, ini adalah sebuah perintah benar. Kemudian selain itu kenabian atau nubuwah yang diterima oleh Nabi Muhammad ini juga sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Maka ditegaskan di sini oleh Allah, al-haqqu mir rabbika. Singkat di situ, al-haqqu mir rabbika, bermula yang namanya kebenaran itu mir rabbika, tetap dari Tuhanmu. Mubtada'un wa khabarun, ini mubtada' khabar. Kalau tadi saya artikan seperti itu berarti mubtada' dan khabar. Al-haqqu mubtada'nya, khabarnya min rabbika. Khabar kalau ada khabar berupa dzaraf atau berupa jar majrur, maka ta'alluq kaitannya atau keterkaitannya itu dengan kainun atau dengan mustaqirrun atau dengan mu'allaq yang dibuang. Jadi mu'allaqnya dibuang. Di sini nanti ditafsirkan oleh Syekh Nawawi dengan kainun. Maksudnya apa? Ayil haqqul ladzi anta alaihi, bahwa sesungguhnya al-haq, kebenaran yang engkau Muhammad itu alaihi berada padanya, la ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu kainun mir rabbika, itu wujud, itu ada dari Tuhanmu. Jadi yang dimaksud di sini al-haqqu kainun min rabbika, kebenaran yang engkau berada di atasnya berupa perintah untuk memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau Ka'bah, itu adalah dari Tuhanmu dan itu kebenaran dari Tuhanmu. Kemudian kenabian itu juga kebenaran dari Tuhanmu. Kenabian bahwa engkau mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah-perintah, ini juga kainun min rabbika, ini adalah dari Tuhanmu, wujud dari Tuhanmu. Ini ditafsirkan dengan kainun. Jadi betul-betul itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhan. Wa yuhtamalu annal haqqa khabaru mubtada'in, dan dimungkinkan juga bahwa al-haqqu itu adalah khabar dari mubtada' mahdhufin yang dibuang. Ai ma katamuhu huwal haqqu. Jadi kalau dibaca al-haqqu sama-sama dibaca dhammah jadi marfu, cuma bukan jadi mubtada' tapi jadi khabar dari mubtada' yang dibuang. Mubtada' yang dibuang itu apa? Maka tamuhu wal haqqu. Maksudnya apa yang disembunyikan oleh ahlul kitab itu al-haqqu adalah kebenaran min rabbika yang tetap dari Tuhanmu. Al-haqqu jadi khabar dari mubtada' yang dibuang. Mubtada' yang dibuang adalah sesuatu yang disembunyikan oleh ahlul kitab. Ini urusan nahwu. Namun demikian hadirin, meskipun urusan nahwu ini nanti berpengaruh juga dengan pengertian, dengan makna yang kita tangkap. Kalau kita sebutkan al-haqqu mir rabbika, maka ini satu pernyataan awal yang tegas bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Kebenaran bukan dari siapa-siapa, kebenaran itu dari Allah. Artinya nggak usah ngurusin, nggak usah dengerin apa yang diomongin oleh orang ahlul kitab itu, oleh orang-orang yang tadi disebut dengan sufaha. Saya pulus sufaha itu orang-orang bodoh, yang siapapun itu orang-orang bodoh yang di sini dimaksud adalah ahlul kitab, termasuk dia orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Jangan dengerin mereka, jangan gubris mereka, karena al-haqqu mir rabbika, karena kebenaran itu hanya dari Allah.
Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang, jangan terpengaruh dengan pembicaraan orang. Kita emang demikian hadirin. Kalau kita kebanyakan dengerin orang atau kebanyakan kita pertimbangkan komen-komen orang, nggak jalan-jalan kita, nggak bakal. Di orang sih ngaji begitu, ngaji berhenti bisa lama-lama kita. Maju. Karena kebangetan dengerin orang, cuekin aja, jangan terlalu mendengarkan apa yang di komen atau apa yang disampaikan oleh orang-orang. Ada bapak naik keledai. Ada bapak naik keledai, anaknya suruh jalan. Kata orang, itu dasar itu bapak bapak bego, masa anak suruh jalan sendiri. Akhirnya dia pindahin, ya anaknya naik aja dah. Ya udah, biar saya yang jalan, nak kamu yang naik aja. Ada orang lagi ngomong, pokoknya anak durhaka. Bapaknya suruh jalan kali ya. Ya salah juga, salah lagi. Akhirnya dia naik berdua. Ada juga yang komen, ya, anak kalau bapak goblok, itu keledai kecil begitu dibuat naik berdua, itu kagak jalan-jalan akhirnya. Demikian juga kebenaran al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah saja. Jangan terlalu gubris komen-komen orang-orang itu, orang-orang yang memang tidak suka dengan engkau Muhammad. Hadirin jamaah Allah, ada satu fatwa atau ada satu pesan dari Rasulullah, diantaranya istafti qalbak, mohonlah fatwa atau mohonlah petunjuk dengan hatimu. Setelah kita ngaji atau setelah kita bertanya dengan orang-orang alim, tanya dengan orang-orang tua yang memang pendapatnya menurut kita itu perlu kita dengarkan. Nah, ketika kita sepi atau tidak ada orang-orang yang dimaksud, maka kita bisa tanya kepada hati kita, kira-kira kalau gua begini bagus apa enggak? Kira-kira kalau lagi azan maghrib gua pakai celana pendek main layangan pantas kagak? Nggak usah pakai hukum-hukuman itu mah. Hukumnya sunnah apa makruh, nggak usah pakai hukum-hukuman. Tanya aja, kira-kira pantas nggak? Baru pulang haji kemarin, pakai celana pendek, maghrib main layangan koang. Kira-kira pantas apa enggak? Kalau kata hati nggak pantas, ya udah, itu berarti petunjuk hati. Al-haqqu fi rabbika, itu kebenaran dari Tuhanmu, jangan dengerin orang lain. Dalam konteks ayat ini, maka jangan terlalu gubris apa yang diomongkan oleh orang-orang ahli kitab atau yang disebut dengan sufaha, orang-orang bodoh. Nah, kalau ditakwilkan, ditafsirkan ini sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, maka tamuhu wal haqqu, itu maksudnya yang disembunyikan oleh orang-orang bodoh itu adalah yang benar. Apa yang disembunyikan oleh orang-orang bodoh? Bahwa engkau Nabi, wahai Muhammad, bahwa sifat-sifatmu itu sudah termaktub, sudah dituliskan di Taurat dan juga di Injil. Itu hak. Bahwa pemindahan kiblat, perintah untuk berpaling dari Masjidil Aqsa, berpaling menuju Masjidil Haram menghadap Ka'bah, itu juga hak. Jadi yang mereka sembunyikan semua itu, perkara-perkara yang mereka sembunyikan itu adalah hak dari Tuhanmu, adalah sesuatu yang benar dari Tuhanmu. Ada rasa atau ada pengertian yang berbeda di sini kalau dilihat dari segi nahwunya. Jadi bisa jadi khobar mubtada yang dibuang, atau itu justru jadi mubtada dan khobarnya adalah min rabbika. Bahkan ada bentuk lain, kalau tadi sama-sama bacanya al-haqqu mir rabbika, sama-sama rafa. Nah, ini ada Sayyidina Ali bacanya al-haqqu mir rabbika, wa qara'a Aliyyun radhiyallahu anhu al-haqqu mir rabbika bin nasbi. Dibacanya bukan al-haqqu, dibacanya al-haqqu. Ala annahu badalun minal awal, bahwasannya kata-kata al-haq itu menjadi badal dari yang pertama. Badal dari yang mana? Badal dari layak tumunal haqqa wahum ya'lamun. Badal dari al-haqqa, badal dari yang pertama, al-haq yang pertama. Jadi al-haq yang dimaksud itu apa? Al-haq yang tadi disebutkan sebelumnya, di ayat sebelumnya, di ayat 146. Jadi badal al-haqqu min rabbika. Sama kayak kita ngomong gini hadirin, sama kayak kita ngomong gini. Ini kalau dibaca jadi badal, layak tumunal haqqa wahum ya'lamun, kemudian al-haqqu min rabbika jadi badal. Kita ngomong dalam bahasa sehari-hari, tolong itu cariin jodoh
tolong itu cariin jodoh buat si Zaid, ini umurnya udah sekian, Zaid butuh teman hidup gitu. Nah Zaid ini adalah Zaid yang dimaksud ini adalah Zaid yang tadi sebelumnya disebut. Ini namanya badal, pengganti dari yang sebelumnya. Jadi sama-sama apa? Sama-sama nasab. Karena sebelumnya nasab, maka karena mubdal minhunya nasab, maka badalnya juga harus nasab. Atau dibaca al-haqqa, ini jadi maf'ul. Maf'ul bih atau maf'ulun liya'lamuna, maf'ul untuk ya'lamun. Wahum ya'lamun. Mana maf'ulnya? Al-haqqa. Wahum ya'lamun al-haqqa. Mereka padahal mereka mengetahui al-haqqa yang sebenarnya. Nah, ini pembahasan nahwu yang kadang-kadang memang berpengaruh pada makna dan pengertian dari Al-Qur'an. Fala takunanna minal mumtarin, fala takunanna. Ini namanya nun taukid. Jadi benar-benar ditekan atau dikuatkan. Fala takunanna, kayak orang Madura jadinya. Janganlah kamu ada. Fala takunanna, janganlah kamu ada minal mumtarina, termasuk orang-orang yang ragu. Aisyakina yaitu orang-orang yang ragu. Min fi anna ulama ahlul kitab, bahwasannya sesungguhnya ulama ahlul kitab itu alimu sihata nubuwatika, mereka mengetahui tentang sahihnya atau tentang benarnya kenabianmu, wa syariatika, dan syariatmu. Kalau sudah disebutkan tadi al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Allah saja, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu, wahai Muhammad. Bisa juga kita punya pengertian begini, mereka yang mereka sembunyikan itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, wahai Muhammad, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ragu terhadap apa? Jangan engkau termasuk orang yang ragu bahwasannya ustadz-ustadz atau bahwasannya pemuka-pemuka agama ahlul kitab itu memang sebenarnya tahu sifat-sifat kamu. Jadi jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu yang kemudian merasa benar apa enggak ya kalau orang-orang ahlul kitab menyembunyikan sifat-sifatku, sifat-sifat kenabianku. Benar atau tidak ya kalau perintah menghadap ke Ka'bah itu perintah dari Allah. Kalau seandainya itu ada, maka di sini ditepis dan dipesankan oleh Allah, la takunanna fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Perintah untuk menghadap kembali Ka'bah itu hak, jangan termasuk engkau orang yang ragu. Kenabianmu itu hak, maka jangan termasuk engkau orang yang ragu. Syariatmu itu juga hak, maka jangan termasuk engkau orang yang ragu. Kemudian kenabianmu ini juga benar, mereka tahu semua itu, orang-orang bodoh itu, orang-orang ahlul kitab itu semua tahu, maka jangan termasuk engkau Muhammad, jangan termasuk orang-orang yang ragu. Sebenarnya hadirin, ini bisa juga kita ucapkan jangan termasuk engkau yang ragu. Sebenarnya yang perintah atau yang larangan ini adalah janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Ini berarti seolah-olah sama dengan ucapan jangan ragu wahai Muhammad. Kira-kira betul nggak begitu? Tapi sebenarnya beda rasa. Beda rasa begini. Kalau hanya disebutkan sebagai jangan ragu Muhammad, itu biasa-biasa aja, dibanding janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Beda. Iya, ada satu tekanan rasa dauk namanya, atau secara balaghah itu keindahan bahasa dan juga penekanan maknanya itu lebih. Saya contohin begini misalnya, kalau cuma dibilang jangan males lo tau, biasa aja. Karena kemalasan itu mungkin bahaya untuk dia doang. Tapi kalau disebut lu jangan sampai termasuk orang-orang yang malas. Wah, kalau udah termasuk orang-orang malas itu berarti udah golongannya udah bukan anak gua loh. Bukan anak gua dan udah bakal sial. Bakal sial dan gak bakal berhasil. Madesu, tahu madesu? Masa depan suram. Kalau termasuk orang-orang yang malas, itu udah benar-benar penekanannya itu udah benar-benar sangat, larangannya itu sudah benar-benar kuat. Jangan termasuk engkau orang-orang yang malas, dibanding jangan malas tong. Kalau jangan malas tong biasa aja. Begitu juga ini, jangan ragu wahai Muhammad, itu
biasa-biasa saja dibanding janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ini dilihat dari segi balaghahnya seperti itu. Fala takunanna minal mumtarin asyakina, bahwa yaitu mumtarin di sini adalah orang-orang yang ragu bahwasannya pemuka agama atau ahlul kitab itu adalah orang yang mengetahui. Orang Yahudi, ulama-ulamanya orang Yahudi, pemuka-pemuka orang Yahudi yang mengetahui tentang Taurat, pemuka Nasrani yang mengetahui tentang Injil, itu yakin betul bahwa kenabian Muhammad bin Abdullah, mereka sebutnya Muhammad bin Abdullah, kenabian Muhammad bin Abdullah itu adalah benar, itu adalah hak. Mereka tahu, tapi oleh mereka disembunyikan. Nah, Nabi Muhammad seolah-olah, hadirin dari sini kita punya pemahaman seolah-olah kalau orang biasa aja, kalau Nabi Muhammad tidak. Kalau orang biasa aja mungkin akan timbul keraguan. Ada orang dia sebenarnya dapat mimpi, misalnya mimpinya berulang-ulang, dia itu disuruh berulang-ulang disuruh ngajar di masjid mana, di masjid, satu masjid di Kerawang misalnya, kayak begitu. Terus berulang-ulang. Ada keyakinan ini adalah satu petunjuk atau ilham dari Allah. Tapi ada orang-orang juga yang bilang sama dia, bohong, itu setan. Besok lagi, enggak mungkin, ente ngajar modal dari mana sih? Terus dia ngomongin begitu. Itu lama-lama ragu juga. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak mungkin begitu. Maka di sini penekanan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin itu seolah-olah adalah untuk memperkuat, memperkokoh tadi, supaya jangan sampai muncul keraguan. Nabi Muhammad mah nggak ragu. Kadang-kadang sahabat-sahabatnya yang ragu, karena sahabat itu kan ada juga yang imannya kuat, ada juga yang imannya biasa-biasa aja. Sama kayak orang majlis lain juga gitu kan ya. Iya, ada yang ngajinya datang terus, ada yang kadang-kadang ya ada yang jarang-jarang, kan beda-beda. Sahabat juga begitu, ada sahabat-sahabat yang disebut akabirus sahabah atau pembesarnya sahabat, imannya kuat-kuat, tapi ada juga yang imannya biasa-biasa aja. Teguran ini sebenarnya untuk para sahabat dan juga untuk orang-orang Islam yang imannya itu kadang masih terombang-ambing, dengar ini, dengar itu, berubah. Maka tegaskan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Lebih larangannya ini lebih kuat dibanding jangan ragu, jangan termasuk engkau orang yang ragu. Walikulli wijhatu wa muwalliha fastabiqul khairat wallahu a'lam bishawab.